Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Zaisabani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu beberapa ilmiah yang membahas isu terkini dalam dunia perpajakan, di mana penerapan perpajak digital terhadap layanan streaming di Indonesia. Dalam penelitian ini merupakan hasil kajian literatur yang mendalam yang disusun oleh saya sendiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak merespon pengenaan pajak pertama nilai atau biasa disebut dengan PPN atas layanan digital seperti Netflix dan Spotify yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Kajian ini juga menelaah efektivitas kebijakan perpajakan digital serta tantangan dari sisi literasi, publik, dan teknis implementasi. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang, dasar hukum, dan kebijakan utama dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya, penelitian ini muncul sebagai respon terhadap transformasi ekonomi digital dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui regulasi baru. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan streaming seperti Netflix, Spotify, dan YouTube Premium semakin populer, namun mekanisme pajak sempat menjadi perdebatan. Melalui ini saya mencoba menjawab pertanyaan penting, bagaimana sih persepsi masyarakat sebagai wajib pajak terhadap kebijakan digitalisasi pajak. Dalam studi ini, saya mengkaji telaah mendalam berdasarkan literatur regulasi dan dinamika sosial ekonomi yang relevan. Dengan tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana wajib pajak di Indonesia memandang penerapan PPN atas layanan digital, dan tujuan ini menilai persepsi dan perilaku wajib pajak terkait implementasi kebijakan pajak berdasarkan studi literatur terkini. Dan signifikan isu pajak digital menjadi strategi penting pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi digital dan memastikan keadilan fiskal. Baik, selanjutnya di latar belakang pajak digital ini yaitu ada transformasi ekonomi. Perkembangan layanan digital mendorong kebutuhan regulasi pajak yang adil bagi pelaku usaha lokal maupun asing. Ekonomi digital yang berkembang pesat menurut pemerintah untuk merespon dengan kebijakan yang relevan, salah satunya adalah penerapan pajak digital yang dikenal dengan keperusahaan luar negeri yang menyediakan layanan digital di Indonesia seperti layanan streaming, video, dan musik. Dalam PMK nomor 60 garis miring PMK 03 garis miring tahun 2022 ini menjadi tonggak penting dalam hal ini karena menetapkan kerangka hukum bagi pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara. Pajak ini tidak hanya bersifat fiskal tapi juga regulatif untuk memastikan bahwa pelaku usaha digital turut serta dalam membiayai pembangunan. Latar belakang ini menegaskan perlu kebijakan yang adaptif, adil, dan dapat diterima publik agar digitalisasi tidak menciptakan ketimpangan baru dalam sistem perpajakan. Dan tujuan di pajak digital ini mengamankan penerimaan negara dari sektor digital dan menjaga keadilan fiskal dalam lanskap ekonomi baru. Dalam PMK nomor 60 tahun 2022 ini merupakan kebijakan yang krusial dalam penerapan pajak digital di Indonesia. Regulasi ini secara tegas mewajibkan perusahaan digital asing seperti Netflix, Spotify, Google yang menjual produk digital ke konsumen di Indonesia ini untuk memungut dan menyetorkan pajak pertama nilai atau disebut dengan PPN. Nah, subjek pajak itu yaitu pajak luar negeri yang menjual barang jasanya ke konsumen di Indonesia, dan Indonesia wajib memungut dan menyetorkan PPN. Tarif PPN sebesar 11% dikenakan atas berbagai produk dan jasa digital. Ini termasuk langganan layanan streaming, aplikasi perangkat lunak, dan usaha konvensional dalam negeri yang telah didahulukan dikenakan kewajiban pajak. Dalam pelaksanaan, Direktur Jenderal Pajak menunjuk perusahaan untuk memenuhi kriteria tertentu untuk menjadikan pungutan PPN dalam skema perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Skema ini efektif dalam menjembatani kesenjangan antara bisnis digital dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, variasi persepsi berdasarkan tingkat literasi dan sosial. Standar literasi yang rendah. Maksudnya apa? Mayoritas wajib pajak belum memahami bahwa biaya langganan itu sudah termasuk PPN. Digital PPN yaitu 11%. Nah, prinsip wajib pajak merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan pajak
digital, studi ini menemukan bahwa mayoritas pengguna layanan streaming tidak memahami secara jelas bahwa mereka telah dikenakan PPN 11%. Faktor utama penyebabnya adalah literasi pajak digital yang rendah dan sosialisasi kebijakan yang belum merata. Akibatnya, banyak wajib pajak merasa terbebani tanpa memahami alasan dan manfaat dari pengenaan tersebut. Pajak ini. Reaksi mereka pun beragam, dari merasa tidak adil hingga ia menerima karena paham pentingnya kontribusi fiskal. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat edukasi dan komunikasi kepada publik agar persepsi masyarakat semakin positif dan mendukung kepatuhan pajak. Dampak pajak digital terhadap konsumen. Respon pasar atas pengenaan PPN digital. Penerapan PPN pada layanan digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan kenaikan biaya akibat pajak, membuat pengguna menjadi selektif. Mereka cenderung berbagi akun atau memilih paket yang lebih hemat. Dampak lain terlihat adalah peningkatan penggunaan alternatif, gratis atau ilegal, sehingga timbul dampak yang baru, seperti situs bajakan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menegakkan keputusan keadilan pajak. Namun, segmen pasar premium tetap relatif stabil. Bagi konsumen yang memiliki daya beli tinggi, kenyamanan dan kualitas konten tetap menjadi prioritas utama, bahkan setelah adanya kenaikan harga akibat pajak. Selanjutnya adalah hambatan dalam implementasi pajak digital. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pajak digital di Indonesia adalah rendahnya literasi pajak digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna layanan digital tidak memahami mereka membayar PPN, apalagi bagaimana pajak itu disalurkan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya telah menunjukkan beberapa platform sebagai pemungut PPN. Namun, informasi kepada publik dinilai belum maksimal. Edukasi yang dilakukan masih bersifat satu arah dan belum menjangkau seluruh lapisan pengguna digital. Perlu pendekatan komunikasi dua arah melalui media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan platform digital itu sendiri untuk memastikan masyarakat paham dan mendukung kebijakan ini. Efektivitas sistem PMS di Indonesia. Sebagai langkah strategis, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan skema PSME atau perdagangan melalui sistem elektronik untuk memastikan bahwa perusahaan digital asing juga memenuhi kewajiban perpajakan Indonesia. Melalui mekanisme ini, perusahaan seperti Google, Netflix, dan Spotify ditunjuk secara resmi sebagai pungut PPN. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta menjaga kesertaan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Sistem PMSE juga memungkinkan proses yang lebih transparan dan efisien karena integrasi pelaporan dan pembayaran dilakukan secara elektronik. Efektivitas sistem ini menerangkan bahwa kebijakan pajak digital tax di Indonesia memiliki potensi besar dalam jangka panjang, asalkan terus didukung dengan penegakan hukum dan edukasi publik yang baik. Dalam studi kasus respon konsumen ini, layanan streaming ini menunjukkan bahwa reaksi terhadap pengenaan PPN sangat bervariasi tergantung pada persepsi penilaian kemampuan ekonomi umum. Sebagian besar tetap melanjutkan langganan meskipun ada kenaikan harga. Hal ini karena merasa nilai hiburan dan kenyamanan yang diperoleh masih sebanding, terutama di kalangan menengah atas. Namun, terdapat konsumen yang mempertimbangkan untuk berpindah layanan atau berhenti karena dampaknya langsung pada pengeluaran. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan perilaku konsumen dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap pajak digital. Kesimpulan utamanya yaitu dari studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pajak digital sangat dipengaruhi oleh pemahaman atas regulasi dan cara kebijakan yang disosialisasikan. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan ekonominya dan akuntansi cenderung memiliki sikap yang lebih positif. Kebijakan ini juga memicu perubahan perilaku konsumen digital, mulai dari penyesuaian pilihan langganan hingga mencari alternatif yang lebih murah.
Ini menunjukkan pentingnya pendekatan pajak yang responsif terhadap perilaku pasar. Secara keseluruhan, skema PMSE yang diterapkan oleh DJP menunjukkan keberhasilan dalam mendongkrak kepatuhan pajakan lintas batas. Namun, perlu didukung dengan edukasi publik dan transparansi biaya agar kebijakan ini lebih diterima secara luas. Nah, di sini merekomendasikan kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi pajak digital pemerintah, perlu mengembalikan beberapa langkah strategis. Contohnya, pertama, memperluas literasi pajak digital, terutama pada pengguna aktif layanan streaming. Edukasi ini bisa disampaikan melalui konten media sosial kerjasama dengan influencer sehingga kampanye publik melalui komunikasi digital. Yang kedua itu transparansi, ini sangat penting karena konsumen harus bisa melihat dengan jelas bahwa biaya PPN telah ditambahkan melalui struk atau notifikasi dari platform. Ini penting nih untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesan negatif terhadap kebijakan ini. Ketiga, perlunya ada kolaborasi aktif antara pemerintah dan perusahaan digital. Pemerintah bisa menyediakan intensif atau platform integratif untuk pelaporan PPN, sehingga pelaku industri terdorong untuk patuh dan mendukung sistem perpajakan nasional. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.